Selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Bidan Bunda yang bertugas pada hari ini. Ibu, punten ya Bu ya. Di sini saya akan menganamnesa Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu siapa? Ibu Rina, Usianya Bu? 30 tahun, Sukunya Ibu punten? Sunda, Sunda ya Bu. Untuk agamanya Bu punten? alhamdulillah Islam, Ya. Berat badan Ibu terakhir 48, 8 kilo. Tinggi badannya 153, ya. Alamatnya Bu punten? di Cilendek, RT 3 RW 2, di Kelurahan Pasari Bu. Punten, apakah Ibu sudah menikah? Belum Bu, Belum ya. Pekerjaan Ibu terakhir karyawan. untuk pendidikan Ibu SMK Bu. Ibu keluhannya apa yang dirasakan Bu? Saya mengeluh sering keluar flek-flek Bu di luar jadwal menstruasi saya. Keluar flek ya Bu ya. Berdasarkan keluhan Ibu, di sini saya akan menanyakan beberapa hal ya Bu ya. Ibu untuk mens pertama kali di usia berapa ya Bu? Di usia 11 tahun Bu. 11 tahun. Usia pertama kali, punten ya Bu ya. Untuk Ibu hubungan seksual itu dari usia berapa ya? Sebenarnya saya dari usia 16 tahun udah ngelakuin hubungan seks Bu. Jadi umur 16 tahun ya Bu ya. Iya. Selanjutnya, apakah Ibu sering mengalami keputihan? Tidak. Tidak. Apakah Ibu mempunyai kebiasaan merokok Bu? Iya, saya merokok Bu. Merokok, jadi otomatis Ibu pun sering terpapar rasa perokok ya. Iya. Selanjutnya, apakah Ibu sering mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran? Iya. Sering mengkonsumsi makanan berlemak Bu? Iya. Lalu Ibu apakah sering mengkonsumsi makanan berpengawet seperti mie? Sering Bu. Sering ya. Apakah Ibu sering melakukan aktivitas olahraga? Jarang Bu. Jarang ya. Selanjutnya, apakah Ibu pernah melakukan pap smear? Belum sih Bu. Belum ya. Jadi belum pernah dicek ke vaginanya ya Bu ya. Iya. Punten, berarti tadi yang Ibu mengatakan dari usia 16 tahun sering berhubungan seks, otomatis punten ya Bu ya, apakah Ibu sering berganti-ganti pasangan? Iya Bu. Ya. Ibu punten, apakah pernah hamil? Belum Bu. Tidak pernah, berarti tidak pernah menyusui lalu tidak pernah melahirkan ya Bu ya. Ibu, selanjutnya apakah Ibu pernah menggunakan KB? Tidak Bu. Tidak pernah KB pil maupun KB suntik ya Bu. Ya, saya pakai kondom Bu. Baik. Maaf ya Bu, sebelumnya apakah ada riwayat keluarga Ibu yang kanker? Tidak ada. Tidak ada. Selanjutnya, apakah Ibu sebelumnya mempunyai riwayat punten ya Bu, tumor? Tidak ada. Tidak ada ya. Ibu tidak menopause dan Ibu tidak obesitas. Ibu, berdasarkan keluhan Ibu, di sini saya akan melakukan inspeksi visual asam asetat atau IVA. Nah, itu saya akan melakukan seperti ini ya Bu ya gambarnya. Nanti posisi Ibu berbaring, lalu kakinya ditekuk ya Bu, atau posisi likotomi. Selanjutnya pertama saya akan membersihkan vagina Ibu, lalu memasukkan alat ini Bu ya ke dalam vagina Ibu. Lalu saya akan memasukkan asam asetat ke dalam serviks Ibu untuk mengetahui apakah Ibu mempunyai kelainan dalam serviksnya atau tidak. Nah, apakah Ibu setuju? Jika Ibu setuju, silakan tanda tangani inform konsen ini sebagai persetujuan ya Bu ya. Sebelumnya Ibu jangan khawatir untuk mengalami kesakitan karena nanti Ibu tarik nafas ya jika dilakukannya. Silakan diisi nama, usia, alamat, lalu tanda tangannya ya Bu ya.
Setelah pasien sudah menandatangani form konsen, selanjutnya memohon izin kepada pasien untuk menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Ibu tadi sudah ditandatangani form konsennya ya. Sekarang izinkan saya untuk menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Ya Bu, silakan. Selanjutnya persiapan alat. Di sini ada rectum vagina, cervix serta torsio. Ada gel, cairan asam asetat, lalu ada air BTP, betadine, bak instrumen berisi spekulum, bak instrumen berisi handscoon 2 pasang dan kapas lidi, kom berisi air, kom berisi kapas BTP, bengkok, lalu ada jam tangan, ada underpad, kain atau sarung. Selanjutnya ada celemek, ada tong sampah medis, baskom berisi cairan klorin. Selanjutnya di sini ada lampu sorot. Ibu, saya sudah menyiapkan alatnya. Nah, Ibu silakan nanti ke kamar mandi bersihkan bagian vagina Ibu. Selanjutnya pipis dulu ya Bu ya. Lalu nanti celana dalamnya dilepas. Selanjutnya menggunakan kain ini. Ibu jangan malu ya Bu ya, karena di sini privasinya terjaga, pintu, jendela dan kardinnya sudah ditutup. Baik Bu. Ibu mangga Bu masuk, mempersilahkan pasien masuk. Selanjutnya, Ibu mangga bisa tiduran di sini ya Bu ya. Lalu memposisikan pasien untuk menepuk kakinya, posisi dilotomi. Ibu punten ya Bu ya. Kainnya juga dibenarkan menutupi pinggang sampai lutut Ibu. Dibuka ya Bu ya, posisinya nanti dibuka seperti ini. Setelah pasien sudah dalam posisi dikotomi, selanjutnya kita memasang underpad. Ibu punten ya Bu, bokongnya diangkat. Selanjutnya memposisikan lampu sorot. Setelah itu memakai celemek. Dan masker sudah terpasang. Selanjutnya kita cuci tangan 7 langkah. Setelah cuci tangan, selanjutnya kita pasang handscoon 2 pasang. Sebelumnya membuka alatnya terlebih dahulu.
Setelah dua pasang handscoon telah terpasang, selanjutnya kita melakukan vulva hygiene. Bu, punten ya Bu, sekarang saya akan membersihkan bagian vagina Ibu dulu. Pertama, ambil kapas BTT. Tangan kiri membuka bagian vaginanya, dimulai dari labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, labia minora terjauh, labia minora terdekat, selanjutnya dari klitoris sampai anus. Lalu setelah diinspeksi tidak ada odem, lalu dipalpasi tidak ada pembesaran kelenjar Bartolini, lalu kita raba tidak ada pembesaran kelenjar Schwann. Lalu adanya pengeluaran flek. Selanjutnya kita mengganti atau melepas handscoon yang pertama. Buang ke cairan klorin. Selanjutnya mengambil spekulum, lalu mengoleskan gel pada spekulum. Tangan kiri membuka vagina ibu. Ibu punten ya Bu ya, tarik napas. Lalu setelah itu kita memastikan serviks dapat dilihat seluruhnya. Kemudian mengunci spekulum dalam posisi terbuka sehingga serviks dapat dilihat. Dan tidak ada bagian jaringan yang terkunci. Selanjutnya kita membersihkan serviks dari cairan darah dan sekret dengan kapas lidi yang telah dicelupkan air BTT. Setelah itu kita masukkan kapas lidi, lalu kita oleskan di bagian serviks ibu. Lalu kita memeriksa serviks, terdapat kecurigaan kanker atau tidak. Jika ya, klien dirujuk dan pemeriksaan tidak dilanjutkan. Jika tidak, dilanjutkan pemeriksaan. Selanjutnya, ini kan karena tidak ada tanda-tanda kanker, lalu kita melanjutkan dengan pemeriksaan SSK. Karena SSK tampak atau sambungan squamocolumnar, maka kita melakukan IVA dengan mengoleskan kapas lidi dengan asam asetat 3-5% ke zona transformasi. Tapi jika SSK tidak tampak, kita lakukan pemeriksaan mata telanjang atau untuk menganjurkan klien pap smear 6 bulan lagi. Kita tunggu hasil IVA selama 1 menit. Nah, diketahui setelah 1 menit terdapat acetoid atau bercak putih di luar batas SSK. Maka hasilnya IVA ibu positif dan menganjurkan ibu untuk melakukan krioterapi. Setelah itu kita mengeluarkan spekulum. Ibu punten ya Bu, tarik napasnya. Kita keluarkan spekulum, masukkan ke klorin.
pemeriksaannya sudah selesai ya Bu ya. Ibu mangga untuk memakai celana dalamnya kembali, lalu memakai celananya ya Bu ya. Selanjutnya merapikan alat. Setelah itu membuka celemek. Lalu cuci tangan. Telungkupkan kedua tangan bergantian, menutup dan mengunci, lalu putar ibu jari. Yang terakhir gosok-gosok ujung jari, lalu bilas sampai sikut selesai. Ibu, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan ya Bu ya. Tanda-tanda vital Ibu, tekanan darah itu normal 120 per 70. Nadi 83 kali per menit, suhunya normal 36,5 derajat Celcius. Berat badan Ibu juga tadi 50 kilo ya Bu. Lalu hasil pemeriksaan dari IVA tesnya ditemukan ini Bu. Tadi kan sebelum IVA tes seperti ini, lalu selanjutnya ini sebelum diberikan asam asetat ya Bu. Ini sesudah IVA tes, ini yang sudah saya berikan asam asetat dan ditunggu selama 1 menit. Hasilnya terdapat plak putih Bu, artinya memang ada virusnya, tetapi ini tidak mengarah ke kanker leher rahim ya Bu ya. Nah, berarti Ibu di dalam leher rahimnya terdapat virus HPV atau human papilloma virus ya Bu ya. Tapi Ibu tenang saja karena alhamdulillahnya ini terdeteksi secara dini ya Bu ya, dan masih bisa diobati oleh krioterapi. Apakah Ibu tahu sebelumnya tentang krioterapi? Tidak tahu Bu. Tidak tahu ya Bu. Jadi krioterapi itu adalah pemberian gas dingin pada leher rahim Ibu ya. Ini kan sebelum diobati, ini saat sudah dilakukan krioterapi ya Bu, dan ini 4 bulan berikutnya kembali ke dalam normal lagi. Nah, untuk ini bisa dilakukan ketika Ibu tidak saat sedang haid, dan tidak boleh ketika sesudah dilakukan ini Ibu tidak melakukan hubungan seks selama 1 bulan terlebih dahulu. Ini efek sampingnya itu Ibu bisa kram perut dan keluar bercak darah ya Bu ya, selama 2-4 minggu. Tetapi pengobatan ini tidak dapat dilakukan di sini Bu, hanya bisa dilakukan di puskesmas ataupun rumah sakit. Jadi bisa dilihat ya Bu ya perbedaannya ya Bu, sebelum maupun sesudah dilakukan IVA tes. Untuk pola makan Ibu, minimal dalam sehari makan 3 kali ya Bu. Porsinya ada nasi, lauk pauk, sayur-sayuran dan buah-buahan, serta minum minimal 2 liter per hari ya Bu. Lalu selanjutnya pola istirahat Ibu minimal tidur malam 8 jam sehari dan tidur siang 1 jam sehari. Lalu selanjutnya tadi kan Ibu mengatakan ya Bu ya, Ibu sering punten ya, berganti-ganti pasangan, lalu seks bebas ya Bu ya. Saya anjurkan Ibu untuk berhenti dulu melakukan hubungan seksnya ya Bu. Lalu untuk kebiasaan sehari-hari Ibu yang merokok itu di stop dulu ya Bu. Nah, untuk ini untuk selanjutnya Ibu bisa melakukan pengobatan krioterapi
di puskesmas ataupun di rumah sakit, Bu. Apakah Ibu mengerti atau ada hal yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah Bu sudah mengerti. Sudah mengerti ya Bu ya. Ibu jangan khawatir ya Bu ya. Ini masih bisa dimengerti. Baik Bu. Semoga sehat selalu ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Ya.